Indiana Jones and the Dial of Destiny adalah film dengan paket lengkap. Adegan aksi dibumbui komedi, petualangan fantastik, dan drama mengharukan di balik itu semua. Elemen nostalgia dan Easter egg juga dipastikan bisa memuaskan penggemar indie sejak dulu. Dr. Jones, get him. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Indiana Jones and the Dial of Destiny adalah film aksi petualangan yang disutradarai James Mangold. Film ini dibintangi Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Ethan Isidore, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Toby Jones, John Rhys Davies, Shawnette Renée Wilson, dan lain-lain. Seri kelima film Indiana Jones ini bercerita tentang Dr. Henry Jones, masih diperankan Harrison Ford, yang memasuki masa pensiun sebagai profesor universitas di tahun 1969. Saat dia merasa akan menghabiskan masa tuanya dengan membosankan, tiba-tiba datang Helena Shaw, anak baptisnya yang diperankan Phoebe Waller-Bridge. Helena yang juga ahli arkeologi ternyata mencari relikwi Antikythera, sebuah artefak berbentuk seperti jam modern yang konon memiliki kemampuan untuk memunculkan celah waktu. Artefak kuno karya si jenius Archimedes itu juga diburu ilmuwan Nazi Jürgen Voller yang diperankan Mads Mikkelsen. Voller yang sangat terobsesi untuk memenangkan Nazi Jerman di Perang Dunia, berusaha merebut Antikythera agar bisa menulis ulang sejarah. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film dibuka dengan setting tahun 1945 saat Hitler sudah dipastikan akan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Indiana Jones yang masih lebih muda ditampilkan dengan bantuan CGI untuk memudahkan wajah Harrison Ford. Dia menyusup ke markas Nazi lalu tertangkap. Dan sudah bisa diduga, selanjutnya adalah parade aksi komedi penuh dengan adegan menonjok banyak Nazi. James Mangold, sang sutradara, masih meneruskan tradisi adegan seperti ini, melanjutkan seperti apa yang dilakukan Steven Spielberg di film-film Indiana Jones sebelumnya. Tidak lupa cambuk dan topi fedora khas yang melekat seperti dilem di kepala Indy. Melihat aksi Buck Pickbook membunuhi para Nazi memang seru. Namun James Mangold tidak lupa mengisi cerita film dengan objek utama peninggalan arkeologi yang memiliki kemampuan ajaib. Mungkin beberapa penonton akan menganggap kisah ini terlalu fantasi, namun perlu diingat bahwa keempat film Indiana Jones sebelumnya juga melibatkan fenomena hiperrealistis. Di film pertama ada tabut Nabi Musa yang bisa melepuhkan orang, film kedua ada batu Sankara, film ketiga ada Holy Grail, serta film keempat berkaitan dengan UFO dan alien. Sedangkan di seri kelima ini, secara kebetulan kemampuan ajaib artefak kuno berhubungan dengan perjalanan lintas semesta. Sesuatu yang beberapa tahun terakhir sangat populer di film-film superhero Marvel dan DC. Kelebihan di film The Dial of Destiny ini, kisah lintas waktu dipaparkan dengan semangat saintifik yang detail, penuh teka-teki, bahasa kuno, dan lain-lain. Jadinya akan mampu menarik perhatian para penggemar sejarah, arkeologi, dan sains pada umumnya. Tapi tidak perlu khawatir karena tetap dikemas ringan, penuh adegan komedi khas Indiana Jones. Harrison Ford yang sudah berusia 80 tahun masih tidak kehilangan karisma memerankan Indiana Jones. Tapi tetap harus diakui di beberapa adegan aksi gerakannya tidak selincah dan seluas dahulu. Phoebe Waller-Bridge berhasil tampil padu dengan Harrison Ford. Sebagai Helena, dia bisa tektokan dengan comedic timing yang pas. Perannya pun bukan hanya sebagai tempelan atau beban,
tapi mampu menggerakkan maju plot cerita dan menjadi sosok sidekick ideal. Ethan Isidore sebagai Teddy, remaja yang ikut berpetualang, mengingatkan pada Ke Huy Quan kecil saat memerankan Short Round di film Indiana Jones kedua. Meski di sini, Teddy tidak seberisik dan secerewet Short Round. Mads Mikkelsen sebagai penjahat utama secara mengejutkan tidak terlalu garang. Mungkin karena profesinya sebagai ilmuwan, John Rhys Davies yang pernah menjadi tandem Indy di film terdahulu muncul sebagai cameo. Cukup singkat karena sosoknya yang terlihat sudah sangat sepuh. Antonio Banderas juga secara mengejutkan menjadi pemeran pendukung film ini. Ditambah di bagian akhir film akan muncul sosok istimewa yang bisa menjadi penutup spesial seri Indiana Jones yang sudah berpetualang selama 4 dekade. Indiana Jones and the Dial of Destiny adalah film dengan paket lengkap. Adegan aksi dibumbui komedi, petualangan fantastik, dan drama mengharukan di balik itu semua. Elemen nostalgia dan Easter egg juga dipastikan bisa memuaskan penggemar indie sejak dulu. Aksi kejar-kejaran dengan truk Nazi dan sepeda motor sudah menjadi formula komedik Indiana Jones yang dibuat Spielberg. Tak lupa adegan ikonik Indy bersenjatakan cambuk menantang penjahat yang kali ini ditambah twist oleh James Mangold. Bahkan di era modern pun, Indiana Jones masih naik kuda. Musik latar legendaris karya John Williams yang tak lekang waktu juga masih mengiringi film ini. James Mangold, sang sutradara yang lebih dikenal dengan karya-karya serius seperti Copland, Girl Interrupted, Logan, sampai Ford and Ferrari, berhasil mempersembahkan film petualangan yang megah. Apalagi bagian third act yang membuat saya sangat terharu. Bisa jadi adegan tersebut menjadi impian semua penggemar sejarah dan sains, yaitu menjadi saksi mata peristiwa historis. Apalagi kalau peristiwa tersebut masih samar-samar kebenarannya dalam catatan peradaban dunia. Ingin rasanya berteriak, Eureka! Demikian video reaksi dari film Indiana Jones and the Dial of Destiny yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe. Cek akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, bersenang-senang kemudian.